Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi momentum dan impuls. Tapi khususnya yang akan kita bahas sekarang adalah materi tentang tumbukan. Jadi, tumbukan itu adalah suatu proses ya di mana terjadi peristiwa tabrakan antara dua buah benda ya, antara dua buah benda atau lebih karena gerakan dari benda tersebut. Contohnya, misalkan sebuah mobil yang menabrak dinding pembatas ataupun gerak sebuah bola yang dijatuhkan dan memantul di lantai, atau terjadinya kecelakaan tabrakan antara dua kendaraan di jalan raya. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, tumbukan itu dibedakan atas 3 jenis ya. Yang pertama, ada yang disebut sebagai tumbukan lenting sempurna. Kemudian yang kedua adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Sedangkan yang ketiga adalah tumbukan lenting sebagian. Berdasarkan hukum kekekalan momentum ya, jumlah momentum benda sebelum terjadinya tumbukan itu sama dengan jumlah momentum benda setelah terjadinya tumbukan. Coba perhatikan animasinya. Misalkan ada dua buah benda yang bergerak dari arah yang berlawanan. Kemudian kedua benda tersebut mengalami tumbukan ya. Jadi setelah tumbukan terjadi, kedua benda tersebut akan bergerak kembali ke arah sebelumnya. Di sini berlaku persamaan bahwa sigma P sama dengan sigma P aksen, atau P1 ditambah P2 itu sama dengan P1 aksen ditambah dengan P2 aksen. Sehingga berdasarkan persamaan momentum menjadi M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 itu sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, yang perlu kalian ingat di sini bahwa kecepatan itu adalah besaran vektor, sehingga arahnya diperhitungkan. Jadi, jika benda bergerak ke kanan, maka kecepatannya akan bertanda positif. Sedangkan, jika benda bergerak ke kiri, maka kecepatannya akan bertanda negatif. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis tumbukan tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tumbukan lenting sempurna. Nah, ada yang tahu apa itu tumbukan lenting sempurna? Ya, perhatikan animasi berikut ya. Misalkan dua buah bola bergerak dari arah yang berlawanan kemudian bertumbukan, maka setelah tumbukan terjadi, kedua benda tersebut ya masing-masing kembali bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah yang sebelumnya ya. Di sini berlaku persamaan bahwa M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 itu sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali dengan V2 aksen. Ingat, pada tumbukan lenting sempurna itu berlaku bahwa tidak ada energi yang hilang selama terjadinya tumbukan. Kemudian jumlah energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan itu jumlahnya adalah sama. Kemudian koefisien restitusinya adalah 1 ya, jadi E-nya sama dengan 1. Jenis tumbukan yang berikutnya itu adalah tumbukan yang tidak lenting sama sekali ya. Jadi coba diperhatikan animasinya. Jadi misalkan ada dua buah bola yang bergerak dari arah yang berlawanan ya. Kemudian kedua benda tersebut saling menumbuk. Setelah terjadinya tumbukan ya, maka kedua benda tersebut akan saling menempel dan bergerak hanya dalam satu arah. Ingat, karena geraknya satu arah dan bendanya menempel, maka di sini berlaku bahwa V1 aksen itu sama dengan V2 aksen itu juga sama dengan V aksen ya, atau kecepatan benda setelah terjadinya tumbukan ya, sehingga persamaannya akan menjadi M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 sama dengan jumlah M1 ditambah M2 dikali dengan V aksennya. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali juga berlaku ketentuan bahwa setelah tumbukan, ya ingat, setelah tumbukan dan setelah tumbukan kedua benda menyatu sehingga kecepatannya sama. Kemudian yang kedua, benda akan mengalami banyak kehilangan energi kinetik. Kemudian yang ketiga, koefisien restitusi itu E-nya sama dengan 0. Jenis tumbukan yang ketiga adalah tumbukan lenting sebagian. Nah, tumbukan lenting sebagian ini banyak terjadi di kehidupan di sekitar kita ya. Coba perhatikan animasinya.
misalkan kedua bola yang bergerak dari arah yang berlawanan, kemudian setelah terjadinya tumbukan, ya, salah satu dari benda tersebut berhenti, kemudian benda yang lainnya itu bergerak kembali ke arah sebelumnya, ya. Jadi hanya sebagian bendanya yang memantul atau melenting. Di sini juga berlaku hukum kekekalan momentum bahwa M1 dikali V1 ditambah dengan M2 dikali V2 itu sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Pada tumbukan lenting sebagian, ya, setelah terjadi tumbukan, jumlah energi kinetik kedua benda akan jauh lebih kecil sebelum terjadinya tumbukan itu. Sedangkan nilai koefisien restitusinya adalah E-nya itu lebih besar dari 0 dan E-nya juga lebih kecil dari 1. Jadi nilai koefisien restitusinya itu ada pada kisaran angka 0,1 sampai 0,9. Sejak tadi kita selalu menyebut atau mendengarkan istilah koefisien restitusi. Apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan koefisien restitusi? Ya, jadi koefisien restitusi itu adalah tingkat kelentingan suatu benda atau kemampuan benda untuk memantul, ya. Dengan koefisien restitusi itu disimbolkan dengan E, dihitung dengan persamaan E sama dengan minus delta V aksen dibagi dengan delta V, dengan ketentuan bahwa E itu adalah koefisien restitusi, kemudian delta V aksen itu adalah kecepatan relatif sesaat setelah terjadinya tumbukan, kemudian delta V itu adalah kecepatan relatif sesaat sebelum terjadinya tumbukan, ya. Atau secara matematis dituliskan bahwa E itu sama dengan minus V2 aksen dikurangi dengan V1 aksen dibagi dengan V2 dikurangi V1. Nah, pada tumbukan lenting sempurna, ya, perhatikan ketika dua buah benda bergerak saling mendekati kemudian berpantulan dan kedua benda kembali ke titik awal bergeraknya, maka di sini koefisien restitusinya itu E-nya sama dengan 1. Sehingga persamaan koefisien restitusi tadi bisa berubah menjadi V1 dikurang V2 itu sama dengan min V2 aksen dikurangi dengan V1 aksen. Sedangkan untuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali, ya, jadi ketika kedua benda berbenturan, setelah berbenturan kedua benda itu kemudian akan menempel dan bergerak ke satu arah, maka di sini koefisien restitusinya itu akan sama dengan 0, ya. Jadi tidak ada koefisien restitusi, sehingga berlaku persamaan bahwa V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen, ya. Jadi kecepatan benda setelah terjadi tumbukan itu akan sama. Kemudian untuk tumbukan lenting sebagian, ya. Jadi ketika kedua benda bertumbukan berdasarkan animasi ini, kedua benda itu bertumbukan, salah satunya akan berhenti dan benda yang lainnya itu akan memantul, ya. Hanya sebagian bendanya yang memantul. Di sini koefisien restitusinya itu nilai E-nya akan lebih besar dari 0 atau E-nya akan lebih kecil dari 1, ya. Nah, kita semua telah membahas tadi ada banyak hal. Yang pertama itu tentang tumbukan. Jadi kita ingatkan kembali bahwa tumbukan itu adalah peristiwa tabrakan antara dua buah benda atau lebih karena disebabkan gerakan dari benda-benda tersebut. Kemudian yang kita bahas tadi juga adalah hukum kekekalan momentum. Ingat, jumlah momentum benda sebelum terjadinya tumbukan itu sama dengan jumlah momentum benda setelah terjadinya tumbukan, atau sigma P sama dengan sigma P aksen. Pembahasan kita yang ketiga tadi adalah tentang jenis-jenis tumbukan, ya. Jadi jenis tumbukan tadi itu dibagi atas 3. Yang pertama ada yang namanya tumbukan lenting sempurna, ya. Tumbukan lenting sempurna itu nilai koefisien restitusinya atau E-nya itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua itu adalah tumbukan tidak lenting sama sekali, ya. Jadi untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, nilai koefisien restitusinya itu ingat adalah E sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah tumbukan lenting sebagian, ya. Jadi untuk tumbukan lenting sebagian ini nilai koefisien restitusinya itu berada pada kisaran E-nya itu lebih besar dari 0 atau E-nya lebih kecil dari 1. Nah, teman-teman semua, saya kira pembahasan kita untuk materi tumbukan cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.